Kita pengen punya kendaraan di sini apaan Pak? Sebulan 5 juta kita nyambung. Ini setahun sekali cuma 3,5 juta paling. Ya, 3,5 juta lagi. Ya, Pak Toma jangan takut. Ya. Lantas apa? Nanti kita begitu bangun dari kubur, ya kita ngelihat kendaraan kita Allah kirim, subhanallah. Nggak pakai sales lagi tuh. Jamaah musola badru yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus akhirnya para masalah Firdaus, pengurus saudara usul semua yang hadir, Ustaz Haji yang hadir semua insya Allah kehadirannya dijadikan tanda syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam sanjungan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, pada sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita iringi dengan suratul Fatihah. Wabil khusus kita khususkan buat jamaah kita yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, almarhum Irfan Hamzah bin Haji Bahtiar. Semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya. Semoga dijadikan kuburnya Allah menjadi jannah. Ala hadhihi wa kulliyatin salih ala hadratin Nabi al-Fatihah. Iya. Siratal ladzina. Dan juga kita mohon pada Allah mengharap keberkahan suratul Fatihah, Ummul Quran. Semoga kita dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala bala, ujian yang menyesatkan. Alhamdulillah, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita, dijadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah, dan anak-anak keturunan yang soleh-solehah. Bila ada yang sakit, ya Allah angkat penyakit, beri kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah pulang ke rahmatullah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadah, luaskan kuburnya. Kita yang masih diberikan umur semoga dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala bala ujian yang menyesatkan, dan ditetapkan iman Islam kita, dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khatimah, dibagikan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Azimiyya kulliyatin salih ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syekh Nawawi Al-Bandani radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati ala ummati zaman yafiruna min al-ulama wal fuqaha wal yabtaliyahimullahu bi thalathi baliyat. Ulaha yarfa'u Allahu barakat min kasbi wa thaniyatu yusallitu Allah ta'ala alaihim sultanan zaliman wa thalithatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Wa ma qala thalithu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu man dakhala al-qabr bil zadin ay min al-amali salih faka'anna ma raqiba bahra bila safinah ay fayaghlibu arlan la khalasa lahu illa biman yunfidhu kama qala sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharib mutaghawwisi ay talibi li an yughatha. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Diterangkan di kitab Nasihatul Ibad ini, baginda Nabi besar Muhammad SAW menerangkan tentang akan datang kepada umat saya di ala ummati
akan datang kepada umatku suatu zaman yafiruna minal ulama, mereka pada kabur dari para ulama, wal fuqaha, dan para fuqaha. Wa yabtaliyahimullahu salasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpahkan bala kepada mereka dengan 3 macam bencana. Ya, ulama pada kabur. Kalau sekarang enggak kabur, disuntik-suntikin mati. Ulama habis atau masuk rumah sakit, ya, nggak ada cerita sembuh. Ya, kemarin Haji Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i rahimahullah taala, semoga diampuni dosa-dosa. Nah ini hadirin, ya, Allah akan timpah bencana, ya, bisa lazim 3 macam bencana. Yang pertama, ulaha yarfa'ullahu barakat min kasbihim, ya, yakni apa yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, ya, menghilangkan keberkahan dari kasab usaha mereka. Ente punya usaha apapun tidak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi orang yang lari atau sampai mendolimi dengan ulama, ya. Tadi sore aja yang, ya, benar tadi ada yang mati, nah, yang berjumpa di pengadilan akhirat, ya, tadi mati atuh, innalillah wa inna ilaihi, yang atuh lagi itu dalam sakratul maut. Ya, ini kita belajar kenyataan. Nah, zaman sekarang ini kita lagi merasakan, ya, ini kita lagi merasakan begitu dolimnya dengan para ulama. Allah akan angkat keberkahan, ya, keberkahannya dari kasab usaha. Usaha apa yang Allah angkat, keberkahannya enggak ada. Ya. Wa thaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultan zalim. Dan ketahuilah yang kedua, akan merasakan, Allah akan mengirimkan Allah Ta'ala untuk mengalahkan mereka kepada sultan atau pemerintah yang zalim. Ya, ini bagi orang yang ikut-ikut, ya, menzalimi para ulama, maka Allah akan kirim seorang pemimpin yang zalim. Ya, ini kita lagi merasakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan. Amin. Amin ya rabbal. Wa tsalitsatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dan orang-orang yang tadi itu yang lari, kabur, yang menzalimi para ulama, yang nomor 3, maka dia keluar dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bighairil iman. Dia mati gak bawa iman. Ini hadir. Jadi kita dikasih pikiran jangan suka ikut-ikut. Ya, ini bahaya di zaman sekarang ini, masya Allah. Ya, kita ini hidup sementara. Jangan sampai kita ini melupakan negeri akhirat, membela dunia sampai begitu senang
senangnya menutup masjid orang Islam, bangga menutup masjid, difoto, dengan pakaiannya, dengan pangkatnya difoto, masjid ditutup. Dia belum tentu dapat menebus dosanya itu di hadapan Allah Subhanahu. Ini umat Islam ya, yang bighairil iman, hidupnya saja sudah tidak punya hidupnya saja tidak punya iman, bagaimana matinya nanti? Ya, orang yang selamat yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekarang kita lihat ya, yang meninggal Masya Allah ya, berkah ya, orang meninggal berkah banyak ya, ada yang sudah siap, ada yang belum siap, tapi waktunya ini banyak. Kita lihat mundar-mandir ambulan segala macam ya. Nah, ini suatu teguran buat kita. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabr bila azidin, barang siapa masuk ke dalam kubur dengan tidak membawa bekal, ay minal amali soleh, atau amal-amal soleh, faka'anna marakibal bahru bila safina, sama juga seperti masuk ke dalam laut tanpa perahu, tenggelam timbul. Ya. Sampai kapan? Illa yaumil qiyamah, sampai yaumul hisab. Ya, coba kita lihat banyak orang yang nggak mau tahu meninggal. Ya, kita bukan takut dengan kematian, kita harus mempersiapkan kematian. Contohnya kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdik adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Orang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Itu nomor satu. Dan kedua, Allah subhanahu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan orang yang paling cerdik, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah sebelum hartanya meninggalkannya. Banyak kan orang ditinggalkan harta dengan bangkrut, ya, dengan kebakaran, macam-macam. Jadi orang yang paling bahagia, orang yang mengeluarkan, membelanjakan hartanya sebelum ditinggalkan harta. Yang ketiga kata Nabi, orang-orang telah membangun kuburnya sebelum dia masuk ke kubur. Bukan bangun bawa batako kubur. Ya, artinya dia mempersiapkan, dia bangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalam. Oke, kata Sayyidina Abu Bakar di sini diterangkan, faka'anna raqibal bahra bila safina, bagi orang yang masuk ke dalam kubur, ya, yang tadi yang lari dari ulama, bighairil iman, mati tanpa bawa iman, apalagi tidak punya amal soleh, seperti masuk ke dalam lautan tanpa perahu, tenggelam timbul, ya, tenggelam timbul. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqribu, ya, tenggelam timbul, qala la khalasalahu illa biman yunfidhu, ya, dia itu teriak-teriak. Orang kalau kelelep gimana? Teriak gak? Minta tolong gak? Ya, minta tolong. Ya, dia tenggelam, tolong gitu. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, man mayyitu fi qabri illa kal gharik mutaqawis, ya, mencari, ya, pertolongan. Ini mayit ini tenggelam timbul, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan seperti
ketenggelam yang mencari pertolongan, yakni yang mencari akan supaya ditolongin orang. Jadi nggak ada itu yang nolongin itu nggak ada, ya. Makanya dikatakan udhuni astajib lakum, mintalah pada Allah. Kalau kita sayang sama keluarga yang belum siap meninggal, ya kita tanggung jawab kita. Tapi mereka kalau yang tidak ada yang doain ya seperti itu. Naudzubillah. Ya. Sampai dikatakan ya Rabbi irji'u li anna min amali salihan. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh. Ini amal soleh yang kita harus pegang, ya, amal-amal kebaikan. Terutama besok tanggal 20 itu amal yang paling nggak bisa dihitung pahalanya, Masya Allah. Ya, tanggal 20 apa? Mudah-mudahan jangan ada apa-apa, terus berjalan sholat Idul Adha montongnya. Ini peraturan digaris bawahi sampai tanggal 20. Ya, hari-hari zikir kita, hari ya, tasyrik, hari korban, ya, mereka mau abaikan begitu. Ya, mudah-mudahan jangan ada apa-apa, cuma baru rencana, insya Allah berjalan terus. Ya. Nah, ini amal soleh yang di luar wajib, yang paling besar, yang tidak bisa dinilai, ya, dengan hitungan, yaitu hari korban. Inna a'tayna kautsar. Sesungguhnya aku berikan rezeki yang sangat banyak. Kautsar itu dari jamak katsir. Kalau katsir banyak, ini kautsar. Ya, siapa yang bisa ngitung nikmat yang Allah berikan? Ya, nggak ada manusia yang bisa. Jadi disebut kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah. Nah, di sini hadirin, kita kadang sangat menyesal waktu korban nggak punya apa. Dan kemarin banyak duit, makanya untuk tahun ini nih nabung, ya, punya kotak korban, ya. Mumpun sayang seumur hidup kita kalau sampai kita nggak pernah korban, Masya Allah. Itu korban. Baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, man kana lahu sa'atun falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang pada waktu itu diberikan keluasan rezeki enggan, nggak mau korban, maka matinya tinggal pilih, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Dan itu ancaman-ancaman begitu sepertinya sayang sama kita, supaya kita takut, kita korban. Ya. Dan Nabi memerintahkan, Nabi bukan calo. Nabi terakhir umurnya bawa onta, hadirin, 100 ekor. Disembelih dengan tangannya sesuai dengan umurnya, 63 ekor. Yang 37 dikasih mantunya Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, 100. Umur Imam Ali pada waktu itu 37 tahun. Nabi motong. Begitu juga sahabat Nabi Ibrahim motong 1000 ekor domba, 300 ekor onta, 100 ekor lembu. Hebat gak? Ada kira-kira? Satu kita parahin susah banget, mau korban gak lo? Tutup pintu lo. Nah, ini Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menganggap itu kecil, dengan menyembelih segitu banyak kecil. Apabila aku nanti dikaruniai putra, aku sembelih. Nah, itulah jadi nazar. Itu jadi nazar perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam.
pun rugi kalau sampai kita nggak ikut korban. Bagaimana caranya? Bikin kotak, ya berapa kumpulin? Kalau sehari bisa naruh 10.000 ya, sebulan berapa? 300.000. Setahun 10 bulan udah 3 juta, meremin tuh. Ya, saya dulu pernah nabung di atas lemari saya punya ayam jago tuh celengan gede. Ya, saya tabung nggak taunya anak-anak saya masih tanggung dulu, iseng dibobol bawahnya. Begitu dibobol, diambil, digeser lagi kan nggak ketahuan begitu. Ya, begitu saya korek, wabillahi taufiq wal hidayah. Waduh, ini anak-anak pada saya. Ya, saya tuh paling suka saya nabung ngumpulin. Ya, jadi hadirin juga begitu. Karena itu amal yang paling banyak. Langkahnya kita Allah lipat gandakan. Duitnya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya, kita berbicara sama yang menjual dianggap tasbih. Dan beli kambingnya juga jangan sampai kelewatan, cari yang murah. Akhirnya dapat murah, kupingnya buntu. Ya, bangetan banget. Kupingnya buntu. Ya, wah anda dapat murah nih. Oh, dapat 1,5 juta, dia nggak tahu kupingnya hilang. Ya, nggak memenuhi syarat itu cacat. Ya, atau matanya buta ya. Nah ini hadirin ya. Lantas itu ya kita bawa pulang. Ya, kita sembelih. Begitu sembelih itu tetesan darah yang firuna minal malaikat. Malaikat ini ngedoain. Ya, ngedoain orang yang korban. Coba doa malaikat bagaimana? Ya, bagaimana nggak hebat? Masya Allah. Lantas apa untuk kendaraan kita? Ya, kambing, sapi untuk 7 orang. Ada yang ngomong lah kita. Kesian banget sapi, naikin 7 orang. Bukan begitu. Itu nyanggup ikan sapi atau? Tidak ada. Bijaksananya agama untuk dirangkul 7 orang. Bukan disononya naik 7 orang. Ya. Ada yang itu tuh mikir begitu. Ya enggak. Ya, ontak pun 7 orang, sapi 7 orang. Ya. Lantas untuk apa itu? Allah berikan hasanat. Ya, itu helai bulunya, kita nggak bisa hitung itu. Ya, untuk kendaraan kita nanti di yaumil qiyamah. Ya, kita pengen punya kendaraan di sini apaan sih? Sebulan 5 juta kita nyambung. Ini setahun sekali cuma 3,5 juta paling. Ya, 3,5 juta lagi. Ya, Fatuma jangan takut. Ya, lantas apa? Nanti kita begitu bangun dari kubur, ya kita ngelihat kendaraan kita Allah kirim, subhanallah. Nggak pakai sales lagi tuh. Langsung duduk di depan kubur kita dan kita nanya itu man anta, itu dalam kitab apa Duratun Nasihin diterangkan itu man anta, ana hayawan muqarban fid dunya. Masya Allah, kami yang kita beli 3 juta ngomong Arab. Wah, kita kursusin juga enggak. Nah, belinya di Cipayung, begitu ketemu di akhirat ngomong Arab kan hebat. Ya. Irkab suruh naik. Masya Allah. Itu ya yang bangun dari kubur heran tuh kambing indah. Ya, matanya dari yakut, tanduknya dari emas. Mengatakan man anta, siapa engkau yang begitu indah? Ana hayawan kurban. Aku adalah hewan kurban di dunia. Masya Allah. Ya. Ya. Ini bulan haji dikit lagi. Mudah-mudahan
beribadah tenang, menyembelih hewan tenang, ya. Apa namanya? PPKM. PPKM. Hah? Sampai tanggal 20 aja. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa, insyaallah berjalan dengan lancar. Ya, yang korban tenang, yang sholat Idul Adha tenang, insyaallah. Ya Allah melindungi kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan akan dapat disampaikan insyaallah. Ya, di bulan haji yang belum korban, ini tahun korban, yang belum korban tahun depan insyaallah. Dengan mengumpulkan uang rugi kalau kita nggak ikut korban. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disampaikan ke Idul Adha yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu ana nabiyyan min qabli la ilaha illallah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.